Shalom saudara, senang sekali boleh bersama-sama dengan Anda dalam program Kingdom and Wealth pada hari ini. Saya percaya Anda dalam keadaan yang sangat luar biasa dan dalam anugerah Tuhan yang dahsyat. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan masuk untuk merayakan, untuk memperingati Hari Paskah. Dan ini Paskah yang sangat berbeda, Paskah yang unusual, tapi saya percaya ini akan menjadi Paskah yang dahsyat dan akan menjadi satu peringatan yang tidak akan pernah kita lupakan. Karena untuk pertama kali dalam hidup kita beribadah Paskah di rumah-rumah kita. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita pada hari ini. Dan sebelum saya menyampaikan akan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas hari ini. Ini adalah hari yang Engkau jadikan bagi setiap kami. Berbicaralah sebab hamba-Mu mendengar akan apa yang Engkau mau sampaikan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami tolak, kami patahkan, hancurkan semua campur tangan kuasa kegelapan, kuasa okultisme, kuasa-kuasa santet, kuasa-kuasa yang mencoba untuk menyerang akan pengenalan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Saya minta pelayanan malaikat-Mu Tuhan turun, supaya firman-Mu yang disampaikan ini tidak terbelenggu oleh keadaan apapun. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biarkan pelayanan roh dan pelayanan malaikat Tuhan yang menyertai pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan pesan Tuhan pada hari ini. Dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan berbicara pada hari ini buat setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap tempat yang ada di sekitar tempat kami Tuhan sudah dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, yang mempersiapkan kami untuk mendengar akan pesan yang Engkau mau sampaikan buat setiap kami pada hari ini. Dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hari ini saya berdoa, apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita, Bapak Saudara. Saya percaya setiap kita berada dalam keadaan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan sedang mengerjakan satu pekerjaan yang luar biasa dan dahsyat dalam hidup kita, Saudara. Seluruh dunia hari ini sedang dipersiapkan hari yang besar, di mana kita akan melihat kebangkitan besar akan terjadi, Saudara. Kemuliaan Tuhan yang dahsyat akan terjadi, Saudara. Saya diingatkan Tuhan bagaimana ketika orang Israel, Tuhan janjikan tanah perjanjian. Hari itu orang Israel harus menghadapi yang namanya raksasa-raksasa, Saudara. Ketika Yosua dan Kaleb dan pengintai yang beserta dengan mereka mengintai tanah Kanaan, mengintai tanah perjanjian, mereka mengatakan, tanah yang kami lihat, yang kami datangi adalah tanah daerah yang berlimpah susu dan madu. Tapi pengintai-pengintai itu mengatakan, tapi
raksasa-raksasa yang menduduki itu. Itulah raksasa-raksasa yang sangat kuat. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa mereka itu seperti belalang, saudara. Mereka tuh seperti membayangkan bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka datang, itu adalah hal yang sia-sia. Karena yang mereka lihat adalah raksasa-raksasa. Mereka tidak melihat janji Tuhan. Di tengah-tengah raksasa itu Tuhan sudah menjanjikan yang namanya tanah perjanjian atau Kanaan. Tapi dari 10 pengintai, 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang membawa berita yang dahsyat dan luar biasa. Dan sejarah mengatakan Yosua dan Kaleb lah yang mewarisi tanah perjanjian itu. Mereka tahu yang dikatakan oleh 10 pengintai yang lain mengatakan, buat tempat yang kami lihat, tempat yang kami datangi adalah tempat yang berlimpah susu dan madu. Tapi bedanya, Yosua dan Kaleb mengatakan, tapi apa yang Tuhan sudah janjikan, tanah perjanjian ini pasti ada di tangan kita. Dan musuh-musuh raksasa itu akan dikalahkan. Waktu Tuhan ingatkan saya tentang firman hari ini itu, saudara, tentang Yosua dan Kaleb dan bilangan pengintai yang lain. 12 pengintai diutus untuk masuk. Tuhan berkata kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Saudara nanti baca bilangan 13. Bilangan 13, bilangan 14. Tapi hari ini saya cerita pada Anda. Tapi saudara baca bilangan 13. Hari itu Musa menyuruh orang-orang yang diperintahkan, yaitu 12 pengintai, untuk mengintai negeri itu. Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Dan ada 12 pengintai, saudara. Dan apa yang dikatakan oleh Musa adalah, amat-amatilah negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau di tempat yang berkubu? Bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Dan dia katakan, teguhkan hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Lalu mereka 12 orang pergi ke tanah Kanaan. Mereka mengintai negeri itu, saudara. Apa yang terjadi ketika mereka mengintai negeri itu? 40 hari mereka mengintai, lalu pulanglah mereka dari negeri itu. Anda selalu sadar satu hal? Tuhan berfirman kepada Musa.
Dan Tuhan katakan, tanah ini akan kuberikan kepada orang Israel. Anda bisa bayangkan. Dan ketika mereka mengintai, mereka membawa kabar, saudara. Apa kabar yang mereka bawa? Mereka katakan, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Dia membawa sedikit hasil, saudara. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Dan mereka mengatakan, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ini bicara tentang 5 raksasa yang menduduki tanah yang Tuhan berkata kepada Musa, ini untuk orang Israel. Tetapi kalau saudara lihat dalam firman itu dikatakan, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Dia katakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang lain, saudara, Anda ingat ya, Kaleb berusaha menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Bayangkan seorang pengintai dikirim. Ini bukan hanya 1, tapi ini 12 pengintai, saudara. Mereka membawa kabar, ya, itu tanah luar biasa. Tapi dikatakan, tapi ada 5 raksasa yang ada pada tanah itu. Tapi seorang bernama Kaleb mengatakan, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, kalau saudara lihat, saya pernah membahas video saya sebelumnya tentang yang namanya roh yang luar biasa, roh Kaleb. Saya ceritakan detail mengenai Kaleb, bagaimana dia menang dan dia menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saya percaya karena pandangan pertama, dia tahu bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan melalui Musa. Dia tidak melihat masalahnya, dia tidak melihat Goliatnya, dia tidak melihat raksasanya, tapi dia melihat apa yang Tuhan sudah berbicara melalui Musa, itu pasti akan jadi dalam hidupnya untuk dia menerima warisannya. Waktu Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan, saudara, 10 pengintai yang lain mereka mengatakan, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami sama seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, pandangan mata Tuhan itu sangat penting terhadap apa yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap kita. Ketika Tuhan menjanjikan kita sesuatu,
seringkali tidak sesuai dengan pikiran kita. Kita berpikir bahwa ketika Tuhan menjanjikan kepada kita tanah Kanaan, Tuhan menjanjikan kepada kita tanah perjanjian, pasti semuanya itu mulus. Ketika Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, orang Israel, mereka berpikir, pengintai-pengintai itu berpikir, pasti semuanya itu pasti akan mulus. Tapi kalau saudara sadar, hari itu saudara, sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada orang Israel bahwa apa yang engkau lihat dengan mata pandangan daripada Tuhan, karena Tuhan telah menjanjikan, itu akan menjadi warisanmu, itu akan menjadi milikmu. Jika engkau melihat dengan pandangan mata Tuhan, engkau pasti mewarisinya. Tapi yang dilihat oleh 10 pengintai, mereka melihat dengan pandangan mata jasmani mereka. Mereka melihat karena mereka sebenarnya lebih percaya kepada mata jasmani mereka, lebih percaya pada penglihatan jasmani mereka, lebih percaya pada apa yang mereka saat ini sedang lihat. Dan yang sedang mereka lihat adalah orang-orang raksasa yang menduduki tempat itu. Mereka tidak ingat bahwa Musa telah melepaskan perkataan, karena beliau adalah nabi Tuhan yang sangat diurapi oleh Tuhan. Dan Musa mengatakan, engkau akan menerima tanah Kanaan itu. Tanah Kanaan itu akan kuberikan kepada orang Israel. Dan kalau saudara lihat, saudara, sejarah Alkitab mengatakan yang masuk tanah Kanaan, saudara, itu hanya Yosua dan Kaleb. Hari ini Tuhan mau mengajar kepada kita tentang apa, saudara? Tentang pandangan mata Tuhan. Spiritual eyesight. Pandangan mata spiritual. Itu sangat penting sekali, saudara. Saudara lihat, nanti saudara baca. Yang masuk tanah perjanjian itu hanya Yosua dan Kaleb. Karena Yosua dan Kaleb, mereka percaya kepada setiap apa yang Tuhan sudah berbicara, tanpa mereka memperdulikan akan setiap masalah, setiap raksasa yang ada di tanah itu. Dan pandangan mata Kaleb, saudara, kata-kata pertama yang diucapkan oleh Kaleb, saya percaya itu membuat Tuhan senang. Membuat Tuhan tahu bahwa dari 12 pengintai yang akan mewarisi adalah orang-orang yang pertama kali ketika dia mengintai, dia sudah melihat bagaimana pandangan mata Tuhan terhadap orang-orang Kanaan, bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan kepada orang Israel menjadi tanah perjanjian. Kaleb mengatakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Maka dikatakan Kaleb itu punya roh yang luar biasa, saudara. Tidak gampang bagi seorang Kaleb yang menunggu 40 tahun, saudara, untuk mewarisi apa yang menjadi bagiannya. Tapi dia melakukannya. Apa hubungannya, Pak,
dengan saat ini yang sedang terjadi. Saya berdoa hari ini, Tuhan berkata pada saya, sampaikan. Aku mau mengurapi setiap umatku, setiap anak-anakku yang percaya. Yang apa saudara? Percaya. Saudara, Paskah tahun ini akan menjadi Paskah yang sangat dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi, Paskah tahun ini akan menjadi Paskah yang sangat dahsyat dan luar biasa bagi Anda yang percaya. Saya hari ini mau menyampaikan sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba Tuhan tunjukkan pada saya. Tiba-tiba tentang yang namanya bilangan 13. Dan Tuhan katakan, sebenarnya yang sedang terjadi hari ini, Tuhan menjanjikan kepada setiap kita apa, saudara? Banyak hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Dan bahkan kita ketika kita berdoa, kita tahu Tuhan menjanjikan kita sesuatu yang besar. Tuhan menjadikan pada kita janji-janji yang luar biasa. Tapi kenyataannya, kenapa justru hari ini tidak kunjung datang? Bahkan ada pandemi, ada wabah yang melanda akan negeri ini dan melanda akan seluruh dunia. Data hari ini 207 negara yang kena yang namanya dampak daripada virus corona ini. Yang mengakibatkan bahkan yang Anda pasti sudah khawatirkan dan takutkan adalah kita tidak bisa untuk berusaha, bisnis, pekerjaan. Kita menerima akan begitu banyak WhatsApp orang mengatakan dan mengeluh bahwa mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan akan bisnis mereka, kehilangan akan usaha mereka. Karena beberapa waktu ini harus ada diam di rumah. Tapi saya mau katakan kepada saudara satu hal. Saudara, sebelum kebangunan rohani yang besar itu datang, sebelum kegerakan Tuhan yang besar itu datang, saudara, selalu ada yang namanya peperangan rohani, saudara. Selalu ada peperangan rohani. Sebelum orang Israel mewarisi tanah perjanjian, mereka harus berhadapan dengan yang namanya raksasa-raksasa itu. Tapi Tuhan memberi kekuatan karena Tuhan sudah berjanji. Dan ketika Tuhan sudah berjanji, artinya Tuhan yang bertanggung jawab. Dan Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan untuk menduduki akan tanah perjanjian itu. Kekuatan untuk berperang, kekuatan untuk mendeklarasikan, kekuatan untuk Anda mewarisi, Anda dan saya mewarisi apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, hari ini saya ini menemukan akan satu dokumen video. Setiap acara kita itu biasanya selalu direkam, saudara. Tapi hari itu tiba-tiba kameramen kita itu nggak bisa merekam. Jadi kita melakukannya menggunakan akan HP. Dan hari itu saya menyampaikan pesan di tanggal 9 Juni 2019. Karena HP saya sangat penuh, saya hapus-hapus. Tiba-tiba saya ketemu ada satu pesan yang saya sampaikan 3 menit lebih, pesan tanggal 9 Juni. Bukan tanggal 31 Agustus ya. 31 Agustus yang lalu. Ini yang 9 Juni 2019. Waktu Pentakosta tahun lalu, saudara. Nah, biasanya video kita tuh langsung kita upload, saudara. Ya, kita edit dulu kemudian kita upload. Tapi waktu itu, saudara, hasil yang ada di HP saya
Itu tiba-tiba ketika ditransfer, diupload tuh nggak bisa-bisa. Udah coba beberapa kali nggak bisa-bisa. Dibuka video nggak bisa-bisa. Video yang lain dibuka itu bisa. Aneh gitu saudara. Tapi tetap saya simpan di tempat saya, galeri saya. Nah hari ini ketika saya lagi bersih-bersih saudara, saya coba buka lagi, nggak bisa saudara tetap. Tapi saya tiba-tiba ingat, oh jangan-jangan sempat ditransfer ke tempat yang satunya, file satunya. Pada waktu itu ketika kita cari-cari itu nggak ada saudara. Nah saya menemukan akan dokumen video 3 menit. Dan dalam dokumen video 3 menit itu, saya itu menyampaikan, saya mengatakan tentang tahun 2020. Intinya adalah tahun 2020 akan menjadi satu pencurahan Roh Kudus yang besar. Hari itu saya gak melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Hari itu saya ingat 31 Agustus 2019 saya mengatakan pelangi, saya mengatakan ada kegeraan bangsa-bangsa. Tapi saya pasti tahu lah, kalau ada kegeraan yang besar pasti setan tidak akan merasa suka. Pasti iblis tidak akan merasa suka. Pasti iblis akan geram dan dia ingin membinasakan banyak orang supaya mereka benar-benar kehilangan iman mereka. Supaya mereka benar-benar mereka punya ketakutan dan mereka tidak percaya terhadap apa yang dijanjikan Tuhan. Banyak hamba Tuhan, orang-orang yang mereka diurapi Tuhan dalam pengurapan kenabian, mereka yang peka. Mereka menyampaikan tahun 2020 bakal akan luar biasa dahsyat kegeraan Tuhan. Tapi hari ini ternyata tiba-tiba, loh kok virus? Banjir belum selesai, virus. Yang paling heboh saat ini virus saudara. Karena memukul negara-negara di seluruh dunia. Dan orang bisa bertanya, loh katanya nubuatan waktu itu dikatakan bahwa ada kegeraan besar. Kok ternyata tiba-tiba justru gereja ditutup? Ini yang Tuhan mau sampaikan saya hari ini pada Anda. Tuhan memberi kepada saudara dan saya adalah pandangan mata Tuhan. Spiritual eyesight. Pandangan mata Tuhan. Supaya saudara bisa melihat di balik daripada setiap hal yang terjadi sebenarnya adalah ketakutan daripada satu kuasa yang tidak terlihat, yang mau memakai akan pandemi ini. Orang mau mengatakan ini dari virus, dari alamiah, daripada kelelawar. Ada yang mengatakan ini senjata biologi. Tapi saya mau katakan, intinya adalah satu. Ini menimbulkan kehancuran, menimbulkan kegelisahan, ketakutan, menimbulkan malapetaka, menimbulkan banyak orang meninggal. Berarti ini adalah rancangan si jahat. Tapi saya mau katakan buat saudara satu hal. Apa yang Tuhan sudah janjikan itu pasti akan terjadi, saudara. Dan video berdurasi 3 menit lebih itu nanti saya akan upload di video, saudara. Simple aja kata-katanya sebenarnya. Tapi buat saya melihat hari ini, saya sangat optimis. Saya sangat percaya. Sekalipun hari ini mungkin orang mengatakan di sana sini, karena virus dampak, ada resesi ekonomi, ada ketakutan, kegelisahan yang terjadi. Kita katakan kerugian besar, global krisis ekonomi. Yes, itu memang terjadi. Tapi saya mau katakan saudara, kalau Tuhan sudah berbicara dari waktu-waktu yang lalu bahwa Tuhan akan melawat Indonesia, bahwa Tuhan akan memakai Indonesia,
bahwa ada kegerahan Tuhan yang dahsyat yang akan melanda Indonesia dan di seluruh dunia. Itu pasti terjadi. Pertanyaan satu, siapa bilangan orang-orang yang akan masuk untuk mewarisi tanah perjanjian itu? Siapa orang-orang yang ketika kegerahan Tuhan yang dahsyat akan melanda seluruh bumi sebelum kedatangan Dia kedua kalinya? Siapa yang akan melihat itu? Siapa yang akan masuk ke situ? Siapa yang akan take apart melihat kegerahan besar itu terjadi dan dipakai Tuhan dan menerima berkat perjanjian Tuhan, menerima berkat kepercayaan Tuhan di masa itu? Adalah orang yang memiliki pandangan mata Tuhan, spiritual eyesight. Pandangan mata Tuhan sangat penting. Saudara dan saya memasuki masa Paskah dan Pentakosta yang dahsyat ini. Percaya saudara, hari ini pesan yang disampaikan hari ini, bukankah seperti Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, kamu bicara kepada orang Israel, suruh beberapa mereka itu mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Bayangkan. Dan Tuhan memberikan perintah dari setiap suku nenek moyang mereka adalah kau suruh seseorang, semuanya pemimpin di antara mereka dipilih satu-satu, dan mereka itu pemimpin. Dan pemimpin mereka mengatakan mayoritas saudara, mereka tidak punya spiritual eyesight. Mereka tidak punya pandangan mata yang spiritual itu. Makanya firman Tuhan katakan, kalau anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi ini? Tapi ada dua orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Mereka punya spiritual eyesight itu. Mereka punya pandangan mata spiritual yang mereka bisa melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti jadi. Berapa banyak hari ini saudara sudah dijanjikan oleh Tuhan melalui perkataan nubuatan, melalui akan firman yang Anda baca jadi rema buat hidup Anda, tapi kenyataannya kok belum terjadi, Pak? Kok belum terjadi, Tuhan? Saya mau katakan saudara, untuk segala sesuatu, untuk segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita, ada harga yang harus dibayar. Karena setan tidak akan pernah suka saudara menerima yang namanya damai sejahtera, kebahagiaan. Saudara menerima bagian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap saudara dan saya. Karena yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Saudara, pada hari ini saya berdoa, saya bertanya pada Tuhan. Saya mau kata buat saudara hari ini, apa yang akan terjadi setelah ini? Sudah dipastikan negara-negara yang lockdown total, mereka mengalami global krisis ekonomi yang besar, saudara. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. 2008 belum terjadi, 2008 pernah terjadi, tapi skalanya tidak seperti sekarang ini, saudara. Saya baru menyadari ya, waktu Tuhan berikan kepada saya penglihatan terbuka tanggal 12 Februari yang saya sudah pasang di Instagram. Anda sudah melihat buktinya semuanya. Saya melihat menara yang tinggi dan kuat. Dan saya sampaikan saat itu di mana? Di negara. Saya tidak sebut namanya saat itu, saudara. Tapi itu menara yang kuat, menara yang besar. Tiba-tiba saya melihat angin tornado nabrak itu menara, roboh. Menara gambaran apa? Menara gambaran adalah orang yang kuat.
yang gak bisa untuk digoyang, yang gak bisa diapa-apain. Saya waktu itu cuma lihat itu. Saya lihat angin pemurnian, angin yang kuat, angin yang besar, yang bisa meruntuhkan menara itu. Saya shock dengan penglihatan yang terbuka yang tiba-tiba saya lihat selama hampir 5 menit. Saya langsung tulis hari itu di Instagram, saya tulis di Facebook. Praise God, saya taat sama Tuhan, saya tulis itu. 12 Februari 2020. 9 Maret ada hamba Tuhan, Nabi Tuhan namanya Henk Kunemen. Dia bicara hal yang sama. Angin Tuhan lagi datang ke Indonesia. Dan dia sebut Jakarta. Saat ini saya mikir, saudara, menara yang saya lihat itu kan bicara tentang sesuatu yang benar-benar kokoh, nggak mungkin bisa runtuh. Penglihatan yang saya lihat hari itu, saudara, itu sangat jelas sekali. Saya melihat menara tinggi, dan saya tahu itu bukan di Indonesia. Menara kuat besar. Dan hari ini saya sangat terkejut waktu saya mendengar Italia lockdown total. Kematian yang mengerikan terjadi di situ. Dan ada satu menara di situ, saudara. Menara miring. Menara yang terkenal. Hari ini, saudara, ditutup sementara. Dan sebenarnya itu gambaran yang Tuhan izinkan pada saya untuk melihat adalah, saya tidak pernah berpikir karena virus corona ini, menara-menara itu bicara tentang apa? Menara bicara tentang orang-orang yang mungkin tidak bisa untuk digoyahkan. Tapi virus ini tiba-tiba, Anda pernah sadar nggak? Sampai pangeran, sampai jenderal, orang-orang penting bisa kena, sudah. Pemurian itu terjadi secara masif. Semua kena, sudah. Ujung-ujungnya Tuhan mau bilang apa sih? Manusia ini hanya debu tanah. Manusia ini hanya manusia biasa. Yang jangan pernah angkuh, jangan pernah sombong. Engkau seperti menara yang sangat kuat sekalipun, kalau Tuhan sudah katakan, hari ini Tuhan ambil nyawa kita, hilang, sudah. Tapi saya mau bilang sama saudara satu hal. Di balik daripada semua yang sedang terjadi ini, Tuhan pasti tetap menang. Karena Tuhan sudah berkata melalui hamba-hambanya, nabi-nabinya. Baik itu nabi dari luar maupun dalam negeri. Bahwa Indonesia akan mengalami kegerakan Tuhan yang paling besar hari-hari ini. Itu akan terjadi setelah hari di mana virus corona itu selesai, saudara. Pertanyaan satu. Hari ini saudara menyikapi akan pandemi ini bagaimana? Apakah Anda, Anda harus berhikmat. Anda harus menjaga kebersihan Anda. Anda harus ikuti akan peraturan pemerintah karena pemerintah adalah wakil Tuhan. Dan saat ini Tuhan berikan, dan saya sudah sampaikan pesan yang saya sampaikan di video sebelumnya. Tuhan tunjukkan pada saya musim karantina Tuhan. Ini sekarang. Dan ada seorang hamba Tuhan namanya Emma Stuck. Dia meneguhkan, dia mengatakan, inilah masa karantin dalam roh kita. Karantina roh kita. Karena apa? Mempersiapkan ketika semuanya ini selesai, saudara. Saya mengatakan ini masa adalah masa persembunyian kita di hadapan Tuhan. Masa persembunyian kita hari ini. Hiding place kita. Nikmatin. Baca firman. Nyembah. Dengerin pesan-pesan Tuhan. Firman-firman Tuhan. Yang benar-benar diurapi oleh Tuhan.
hamba Tuhan dari 5 jawatan seperti Efesus 4 ayat 11 yang ada di YouTube sudah banyak, yang ada di iTunes, yang ada di video-video. Jangan lihat hal-hal yang membuat saudara seperti orang Israel yang diberikan oleh Tuhan pesan, ini adalah negeri yang akan aku berikan pada mereka. Tapi mereka punya pandangan mata mereka sendiri. Mereka mengatakan, kami ini seperti belalang. Saudara, saya kuatkan saudara, khususnya saudara yang mendengar akan program Kingdom and Wealth pada hari ini. Khususnya saudara yang selama ini sudah setia untuk mendengarkan akan program ini, berdoa buat kami, menyupport kami. Bagi saudara yang baru bergabung dalam channel kami, saya percaya gak kebetulan. Tuhan mau mengarahkan saudara hari ini untuk punya yang namanya spiritual eyesight, pandangan mata Tuhan. Dalam menyikapi setiap apapun yang terjadi, Anda punya spiritual eyesight, pandangan mata Tuhan. Saudara, pesan hari ini sangat dahsyat. Saya mau menyampaikan sequel seri daripada Financial Judgment. Tapi Tuhan ternyata masih ingin memberikan sesuatu, membekali Anda sebelum saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dan ini firman Tuhan. Saya mau katakan saudara hari ini, saudara, jangan pernah memakai mulut kita untuk mengata-ngatai satu sama lain pada hari-hari ini, saudara. Jangan pernah memakai mulut kita untuk mengata-ngatain, mengutukin pemerintahan, mengutukin kebijaksanaan, presiden, wakil presiden. Doakan saudara. Karena saya percaya tanah perjanjian, tanah Kanaan di depan mata. Tapi kabar buat saudara dan saya adalah tidak semua orang bisa melihat tanah perjanjian itu. Orang yang bersih hatinya, orang yang mulutnya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, orang yang gak suka gosipin, orang yang gak suka mengumbar, mencari kesalahan orang lain, mencari dosa orang lain. Saya katakan sama saudara, firman Tuhan bilang apa? Orang yang menggerutu, orang yang mengeluh, orang yang ngomel, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Bahkan dikatakan semua menjadi peringatan padamu. Orang Israel gara-gara menggerutu ngomel mati di padang gurun, saudara. Saya katakan kepada saudara, setan ketawa. Setan seolah-olah berpikir, gereja semua tidak bisa beribadah. Mereka ketakutan. Dan saya mau bilang ke saudara, ada orang-orang yang menyadari diri mereka adalah orang yang sudah Tuhan percayakan untuk melihat tanah perjanjian di depan mata. Apapun raksasanya, percaya bahwa engkau pasti menang. Karena beserta Tuhan, engkau pasti mengalahkan musuh-musuhmu. Amin. Saudara, hari-hari ini banyak orang mengatakan apa? Bukankah seperti yang dikatakan di Bilangan 13 ini, saudara? Dikatakan bahwa kami lihat diri kami seperti belalang. Mereka melihat, waduh, ekonomi hancur. Ekonomi mati sudah. Penghasilanku lenyap. Saudara, berhenti kalau engkau mendengar program pada malam ini. Kalau sebelum engkau mendengar program pada malam ini engkau masih mengatakan seperti itu, ya,
Engkau nggak tahu. Tapi hari ini engkau masuk ke program ini, saya percaya malaikat menuntun kau. Tuhan mau saudara untuk melihat tanah perjanjian di depan mata. Artinya, saudara jangan melihat raksasanya. Raksasanya apa? Virus ini, saudara. Raksasanya apa? Resesi ekonomi yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Tapi Tuhan udah janjikan. Tuhan sudah janjikan. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, saudara. Kalau saudara dan saya punya spiritual eyesight, saudara akan melihat masalah, melihat persoalan dari perspektifnya Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara punya pandangan mata Tuhan, saudara akan melihat segala masalah, problema, persoalan, itu perspektifnya dari matanya Tuhan. Dan mata Tuhan, sesukar apapun, pasti selesai. Amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, saudara. Kita punya Tuhan yang unlimited power. Kita punya Tuhan yang punya unlimited way untuk menuntun saudara dan saya masuk dalam satu kehidupan yang sekalipun dikatakan, yes Lord, 1.000 orang rebah, 10.000 itu orang rebah, tapi itu tidak akan menimpa engkau, karena saudara dan saya punya pandangan mata Tuhan. Pak, bagaimana punya pandangan mata Tuhan? Renungkan firman Tuhan setiap hari, bukan melalui renungan harian aja, tapi minim saudara ambil 3 pasal, 5 pasal setiap hari, baca firman Tuhan. Dan jadikan dari 3-5 firman Tuhan itu, jadikan rema dalam hidupmu. Garis bawahi jadi rema setiap hari itu. Dan perkatakan itu. Misalnya saudara mendengar, saudara melihat seperti ini, Bilangan 13, saudara melihat, kami lihat diri kami seperti belalang. Saudara katakan, dalam nama Yesus saya perkatakan, saya tidak akan menjadi satu bilangan seperti orang Israel tidak mewariskan perjanjian. Saya tidak mau melihat akan masalah saya. Saya tidak mau melihat resesi. Saya tidak mau melihat kebangkrutan. Saya tidak mau melihat akan masalah penurunan yang ada pada keuangan saya. Itu sebagai satu hal yang menjadi masalah. Tapi saya percaya, kalau Tuhan yang berkata, walaupun di tengah kesukaran, berkat itu pasti mengejar saya. Ngejar saudara. Amin. Jadi saya mau bilang sama saudara hari ini, sebenarnya saudara lihat hari-hari ini, ada orang memberikan WA pada kami, banyak sekali saudara mengatakan, kenapa ya hari-hari ini ya, kok rasanya kok semakin lama orang itu saling menjatuhkan satu sama lain. Begitu gampang sekali di sosial media, langsung di tag, ngancurin orang. Sekalipun orang punya kesalahan juga dihancurin, diekspos. Yang belum tentu benar pun juga diekspos. Saya cuma bilang satu, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Sudah selesai. Saya cuma bilang satu, saya ikuti bagian firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, setiap perkataan sia-sia. Nah, saya akan menilai perkataan saya ini sia-sia atau enggak. Kalau perkataan saya sia-sia, merugikan orang lain, membuat orang lain sakit, membuat orang lain disakiti, mencemooh orang lain, mengekspos akan kesalahan orang lain, bukan bagian saya untuk menghakimi orang, saudara. Bukan bagian saya untuk, walaupun saya tahu seseorang salah, kemudian saya pergi kemana-mana, saya forward. Karena Tuhan katakan pada saya,
Tuhan tidak mau saya melakukan itu. Karena saya tahu ada firman Tuhan bilang, setiap perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Saya gak mau. Bapak saudara, engkau yang berada saat ini mendengarkan program ini, Kingdom and Well Community hari ini, saya mau kata saudara, saya mau saudara hari ini menjadi seseorang yang berbeda. Jika engkau mau dibela oleh Tuhan, jika engkau mau dipakai oleh Tuhan, jika engkau mau diberkati oleh Tuhan, lakukan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, yaitu dimulai daripada jaga perkataan kita. Jangan nimbrung. Saudara, orang gosip itu enak, saudara. Makanya dikatakan di firman Tuhan, orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang kalau udah mencemooh orang, saudara, pasti betah, pasti akan duduk, saudara. Tapi saya mau bilang saudara hari ini, selesai daripada program ini, saudara, bilang sama Tuhan supaya Tuhan memakai mulut kita untuk saling memberkati sama lain, membangun sama lain. Kalau kamu mau menasehati, nasihati saudara. Tapi jangan menghakimi seseorang. Karena firman Tuhan katakan, ukuran yang kamu hakimkan, itu juga yang akan engkau tuai, saudara. Saya gak mau itu. Amin. Saudara, malam ini, hari ini, di mana Anda berada saat ini, Anda mendengar program ini dimanapun, di Jakarta, di Semarang, Surabaya, Bogor, Bandung, Bekasi, Belanda, Amerika, Singapura, Malaysia, Brunei, Taiwan, atau dimanapun Anda saat ini berada, Makassar, dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya tidak kebetulan. Dan Tuhan mau memberikan pada saudara dan saya adalah spiritual eyesight, pandangan mata Tuhan. Karena pandangan mata Tuhan adalah penting untuk membuat saudara dan saya bisa melihat dengan jelas setiap problem, masalah, dan bagaimana saudara akan mengatasi masalah itu dengan caranya Tuhan. Saudara, mata adalah jendela hati. Kalau saudara dan saya menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, saudara. Saudara menjaga hati saudara daripada yang namanya kecemaran, daripada yang namanya gosip, daripada yang namanya kemarahan, daripada yang namanya kecewa, daripada yang namanya sakit hati, daripada yang namanya dendam. Mata rohani saudara akan semakin tajam. Ada orang bertanya pada saya, bagaimana saya bisa mendapat arahan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Saya belajar menjaga hati saya bersih. Saya belajar menjaga hati saya untuk daripada saya menghakimi orang terlebih dahulu, untuk saya menunjuk orang terlebih dahulu, saya mengkoreksi diri saya terlebih dahulu. Dan itu membuat hati nurani kita semakin lama akan semakin menjadi disempurnakan dengan Tuhan. Dan dikatakan mata itu jendela hati, saudara. Maka dari matamu kau akan bisa melihat. Kau punya mata secara spiritual, kau bisa melihat dengan pandangan mata Tuhan. Hari ini saya bagikan kepada saudara sesuatu yang sangat dahsyat. Dan saya berdoa hari ini saudara menerima spiritual eyesight daripada Tuhan. Pandangan mata daripada Tuhan. Sehingga saudara melihat akan virus corona ini. Saudara akan melihat yang namanya kekacauan. Saudara melihat yang namanya resesi ekonomi. Saudara tidak melihat itu dari kacamata manusiamu. Saudara percaya. Saudara melihat dari pandangan mata Tuhan. Dan pandangan mata Tuhan adalah memberikan kepada kita rancangan yang luar biasa. Rancangan pengharapan buat setiap saudara saya. Amin. Saudara, kalau penghakiman akan terjadi, saudara,
Itu harus terjadi. Sekali lagi, kalau penghakiman itu terjadi karena Tuhan melihat manusia penuh dengan arogansi, penuh dengan kesombongan. Dengar baik-baik. Yang bisa menghakimi itu Tuhan, bukan kita. Kita tidak boleh menghakimi seseorang. Tapi kalau Tuhan mau menghakimi seseorang, itu urusannya Dia. Karena Dia adalah pencipta. Karena Dia adalah pencipta kehidupan kita, yang memberi nafas kepada kita. Tapi ketika saudara dibela oleh Tuhan, ketika saudara punya pandangan spiritual eyesight yang bisa melihat dengan cara mata Tuhan, dengan pandangan mata Tuhan, saudara, dalam setiap hidupmu, saudara pasti akan menemukan jalan keluar daripada Tuhan. Amin. 20 tahun saya mengikut Tuhan Yesus. Saya mulai dilawat Tuhan, terima bahasa roh, mulai dilawat Tuhan, itu tahun 99. Sampai hari ini. Dan saya terus minta Tuhan menyempurnakan saya. Karena manusia itu rapuh, sudah. Manusia. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi karena kita mengakui diri kita itu rapuh, Tuhan yang menolong kita. Kalau kita menganggap diri kita show off, kita sanggup, kita mampu, tangan Tuhan susah untuk menjangkau orang yang arogan dan sombong, karena mereka udah punya kebenaran sendiri. Termasuk kita udah melayani pun, kadang-kadang kita merasa diri kita paling wah, pelayan yang paling wah, pelayan yang paling super, paling supernatural, yang mengatakan pokoknya pelayanan saya. Hati-hati saudara, jatuh nanti. Saya belajar seseorang yang punya spiritual eyesight, yang punya pandangan mata Tuhan. Kata-kata aku, diriku, dan saya itu akan semakin sedikit. Karena dia akan mengagungkan Tuhan. Dia akan menjadi satu gambaran surat Kristus yang terbuka. Saudara, pesan yang saya sampaikan, dan ketika saya berdoa, kita akan mengadakan live Passover, Easter. Waktu tanggal kemarin ketika kita melakukan akan live 31 Maret, banyak teman-teman respon, banyak mereka disembuhkan, puji Tuhan. Tapi saya percaya di live kali ini Tuhan akan buat satu hal yang luar biasa dan dahsyat. Catat tanggalnya saudara. Minggu 12 April. Pukul 10 malam, 22.00 WIB. Jadi kalau misalkan yang Wita berarti 11 malam. Kalau Wit daerah Papua ya, itu berarti jam 12 malam. Kenapa saya buat malam? Saya berdoa itu yang Tuhan taruh. Yang kedua adalah supaya teman-teman udah lebih bebas. Jadi sebelum istirahat, yuk kita bersama-sama ya. Saya akan menyampaikan akan pesan
Passover yang Tuhan mau taruh untuk disampaikan. Dan setelah itu saya akan berdoa buat Anda. Dan kita akan tutup dengan yang namanya perjamuan kudus secara online, saudara. Saya bersyukur saudara dengerin khotbah saya tanggal 14 Januari. Hari itu judulnya tentang lawatan kasih yang melanda masa depan. Hari itu saya bercerita tentang seorang dari Singapura yang kena kanker darah. Dia melakukan perjamuan kudus di rumahnya setiap hari. Gak sampai 2 minggu. Sembuh, saudara. Setelah dites, sembuh. Juga dipulihkan krisis ekonominya semuanya. Dan sejak itu, saya melakukan perjamuan kudus, saudara. Di rumah setiap hari. Dan saat itu saya merasa akan ada masa waktunya. Saya ucapkan kepada teman-teman di Singapura saat itu. Saya mengatakan akan ada masa dan waktunya. Rumah itu akan menjadi satu gereja yang penuh kuasa. Dan saya gak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba waktu virus corona ini terjadi, kita harus ibadah di rumah-rumah. Saya percaya setan mau rancangan sesuatu yang jahat. Tapi Tuhan justru pakai melalui akan pandemi yang sedang terjadi ini. Anda yang selama ini melupakan rumah tangga, Anda kumpul dengan keluarga Anda. Dan saudara, ketika nanti masa Paskah ini, saudara, peringatan Paskah, gereja seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, saudara, memperingati Paskah di rumah-rumah mereka. Artinya apa, saudara? Ada kuasa Tuhan di rumah. Dan ketika mengadakan perjamuan kudus, saudara, itu menjadi satu tanda yang mengatakan, Tuhan, Engkau ada di rumah tangga kami. Tuhan, Engkau ada di setiap kehidupan keluarga kami. Pemulihan akan terjadi dengan luar biasa, saudara. Catat tanggalnya, saudara, Minggu tanggal 12 April pukul 10 malam WIB, saudara. Doakan, ajak teman-temanmu, ajak keluargamu, rekan-rekanmu, saudara. Doakan, saudara, supaya semuanya tidak ada masalah internet, terutama, saudara. Dan hanya di YouTube channel kami. Jadi pastikan ada subscribe. Jika Anda belum subscribe akan YouTube channel kami. Karena sebelum kami broadcast pun, ketika saudara sudah subscribe akan YouTube channel kami, Premier YouTube channel sistem akan memberitahukan kepada Anda bahwa kami punya program. Dan sebelum acara akan Passover, saya juga masih akan menyampaikan akan beberapa pesan yang disampaikan. Termasuk yang namanya Financial Judgment seri kedua, saudara. Hari ini pesan sudah saya sampaikan. Mari kita tutup mata kita berdoa. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Kau berkata bahwa kami akan melihat tanah perjanjian kami. Kami melihat tanah Kanaan kami. Dan kami tidak akan pernah takut, Tuhan, akan setiap apa yang sedang kami lihat di depan mata kami jasmani. Saudara, taruh kedua tanganmu pada matamu saat ini. Dan saya akan berdoa buat saudara, supaya Tuhan memberi kepada saudara pandangan mata Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya berdoa saat ini. Minta setiap anak-anakmu yang mendengarkan program ini di mana mereka berada, di Indonesia maupun di mancanegara, berikan kepada mereka, Tuhan, pandangan mata Tuhan. Berikan pada kami pandangan mata Tuhan, supaya kami bisa melihat, Tuhan, bahwa setiap masalah, setiap persoalan, setiap pandemi yang terjadi ini, Tuhan, ataupun
Apapun dampak daripada pandemi yang membuat kami saat ini mungkin mengalami penurunan secara finansial kami, keuangan kami, kekhawatiran kami, kebingungan kami, kegelisahan kami, akan masa depan kami, akan pekerjaan kami, akan bisnis kami. Di dalam nama Yesus saat ini, aku katakan engkau jadi tenang. Karena Tuhan memberikan kepada engkau pandangan mata daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus, itu terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau terlalu dahsyat dan Engkau terlalu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah melakukan karya-Mu yang ajaib. Engkau telah melakukan keajaiban Tuhan dalam hidup setiap kami dan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Jadikan mereka menjadi orang yang setelah hari ini Tuhan, generasi yang berbeda. Jaga hati mereka, jaga pikiran mereka, jaga perkataan mereka, jaga mata mereka, jaga tubuh mereka. Dan pandangan mereka tetap lari ke depan, tetap melihat ke depan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Paskah tahun ini, Paskah yang dahsyat, Paskah supranatural. Berikan pesan-Mu Tuhan, ketika hamba sampaikan nanti hari Minggu tanggal 12 April Tuhan, pukul 10 malam. Kami percaya Kau punya kedahsyatan yang Kau mau sampaikan pada hari itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas Engkau lepaskan pada kami spiritual eyesight atau pandangan mata secara rohani, pandangan mata Tuhan, untuk kami menyikapi akan setiap kehidupan kami, setiap apapun yang terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, jika Anda diberkati melalui program hari ini, saudara bisa sharekan pada teman-teman Anda, ajak mereka untuk subscribe akan channel kami. Karena Tuhan taruh pada kami, dan ada beberapa pernyataan nabi-nabi Tuhan, kami akan menjangkau ratusan ribu bahkan jutaan orang melalui akan internet. Ketika Anda mensubscribe, Anda bukan hanya like, Anda subscribe, Anda ajak teman-teman Anda untuk subscribe, dan Anda diberkati oleh pesan ini. Artinya Anda sedang melipat gandakan, Anda sedang menyampaikan akan pesan yang sama yang Anda dapatkan, dan Anda diberkati. Kami mendengar banyak orang disembuhkan melalui live kemarin. Ada teman-teman yang tiba-tiba mereka tidak bisa berbahasa roh, tiba-tiba mulutnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian tiba-tiba berbahasa roh. Ketika saudara menyampaikan channel ini, itu akan menjadi mukjizat bagi hidup mereka. Itu akan menjadi terobosan bagi hidup mereka. Itu akan menjadi jalan bagi hidup mereka. Itu akan menjadi suara kenabian bagi hidup mereka, seperti yang Anda alami. Terima kasih atas dukungan doa Anda. Anda bisa juga follow Instagram kami official di Abram Joel, dan juga melalui Facebook kami di Abram Joel 2. Dan jika saudara digerakkan untuk menabur benih, saya percaya saudara, ketika kita menabur benih dalam ketaatan dengan Tuhan, bukan karena paksaan. Ketika Anda menabur benih dalam ketaatan dengan Tuhan, itu akan menjadi satu reward yang luar biasa. Itu akan menjadi satu masa di mana Tuhan akan lihat apa yang kita tabur tidak akan sia-sia. Kita sedang menabung di mana ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya. Dan jadikan itu menjadi satu gaya hidup, sama seperti yang saya lakukan. Hari ini Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan memberkati dan melindungi mereka Tuhan. Tuhan menyinari mereka Tuhan dengan wajah-Mu. Memberi kepada mereka Tuhan kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya, dan memberi kepada mereka damai sejahtera, sukacita. Wajah-Mu Tuhan bersinar dalam hidup mereka, tidak akan pernah sama lagi. Engkau akan memimpin hidup mereka
Engkau akan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dan Engkau memberi pada mereka pandangan mata yang melihat setiap perkara dengan pandangan mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kirimkan WhatsApp permohonan doa, kesaksian Anda, atau Anda ingin menabur benih melalui WA kami di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di acara live spesial Passover di tanggal 12 April, hari Minggu, jam 22.00 WIB. Sebarkan, ajak teman-teman Anda untuk menonton dan doakan kami. God bless you. Bye-bye.